Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilyatun Nisa. Saya dari mahasiswa semester 2. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas besar 1 saya, yaitu perencanaan sistem informasi dan ERP yang diampu oleh dosen Bapak Jafat Haikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi yang mau saya angkat untuk tugas besar ini, yaitu MRO. MRO itu sendiri yaitu Maintenance, Repair, dan Operation. Nah, kenapa saya mengambil aplikasi untuk MRO? Dikarenakan pekerjaan saya kebanyakan menyentuh untuk kegiatan maintenance. Jadi di sini saya ingin mencoba apakah kegiatan maintenance di tempat saya ini bisa terintegrasi menggunakan Odoo yang menggunakan sistem MRP. MRO. Nah, di sini bisa dilihat aplikasi yang sudah saya download, yaitu salah satunya ini adalah MRO, Asset Maintenance, Repair, dan Operation. Nah, dari sini kita bisa masuk untuk di kegiatan maintenance ya. Sebelum itu kita setting dulu untuk user yang nanti. Jadi di sini tuh bisa dilihat, bisa digunakan oleh satu atau lebih user. Di sini saya ingin memasukkan saya sebagai administrator dan Kyungso ini sebagai user maintenance. Jadi nanti ketika saya membuat sebuah work order atau maintenance request, itu nanti bisa masuk ke akunnya Kyungso. Baik, kita mulai dari maintenance ini. Di sini ada menu maintenance, aset, part, test, dan konfigurasi. Di maintenance ini sendiri menunya ada maintenance request, maintenance order, dan work order. Terus aset ini sendiri merupakan bisa dimasukkan berupa list aset yang ada di tempat kerja kita. Ini untuk partnya, yaitu seperti contoh-contoh spare part apakah yang ada di tempat kita. Sedang task ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan maintenance yang langsung bisa kita lihat dari aset kategorinya. Kita coba untuk maintenance request-nya ya. Nah, di sini kita bisa create satu sini. Nah, kita asetnya tadi kita coba typing center. Nah, di sini aset ini bisa merupakan mesin atau equipment yang ingin dilakukan perbaikan. Nah, penyebabnya apa? Penyebab untuk kegiatan maintenance-nya yaitu contoh noise
axis. Nah, ini bisa dipilih, ini breakdown atau enggak. Kalau soal breakdown tuh berarti harus dikerjakan saat itu juga. Tapi kalau tidak breakdown ini bisa kita tentukan eksekusi date-nya itu kapan. Kita coba untuk breakdown, eksekusi date-nya itu kita minta sekarang secara real time. Nah, ini deskripsi yang perlu di maintenance apa. Contohnya kita buat x-axis machine tapping center. Oh yes, run out, keluar standar. Mohon untuk dilakukan pengecekan. Nah, ini saya sebagai admin, kita mengirim untuk maintenance request-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan yang bertugas di sini tuh, yang bertugas untuk kegiatan maintenance ini tuh siapa gitu kan. Ini kan di RM003. Kita masukkan ya. Ini bisa, nanti bisa sebenarnya, mohon maaf, sebenarnya bisa notify via email, cuman karena ini emailnya itu bukan ada Gmailnya langsung, jadi kita ini aja, biar nanti kita lihat di akunnya Kingso. Ini add followers, jadi nanti dia bisa melihat. Nah, kita coba dilihat di loginnya yang sudah masuk atau belum ya. Nah, ini kita masuk ke maintenance. Harusnya sudah masuk ya. Nah, ini kan, ini sudah masuk di RM003 noise axis untuk mesin TC. Nah, ini bisa langsung kita confirm request-nya. Nah, udah confirm request-nya, kita edit. Nah, kita expose. Kita confirm request-nya dulu. Nah, ini harusnya masuk di maintenance order ya. Nah, sudah masuk di maintenance order, tapi statusnya masih draft ya. Kita coba buka. Nah, di sini tuh bisa kita lakukan ini. Nah, kira-kira part yang dibutuhkan itu apa untuk kegiatan maintenance di mesin tapping center dengan kendala noise axis gitu kan. Anggaplah kita membutuhkan ball screw, biasanya kan di axis itu ada ball screw LM gitu kan. Kita ball screw X axis, kuantitinya 1.
deskripsinya bisa ya kita tulis di sini aja. Terus habis itu di sini kita mencantumkan oke dulu ya. Nggak bisa. Ini confirm maintenance. Oh ya nih. Nah, harus dikonfirm dulu maintenance-nya, terus baru kita edit. Oh ya, di sini menunggu statusnya itu waiting parts. Di sini itu when maintenance order is created, the status is set to draft. When stock available, then the status is ready to maintenance. Nah, karena di sini statusnya masih waiting parts, berarti kan partsnya masih belum ada gitu kan. Nah, ini kita save dulu ya. Nah, ini prosesnya masih di sini. Kita masuk ke administrator. Nah, nanti di sini kita masuk ke maintenance. Karena tadi di maintenance request-nya itu udah dieksekusi. Statusnya sudah diklaim dan dieksekusi ya ini. Di order, check waiting parts. Kita masuk ke parts dulu, kita create. Partnya itu ball screw. Kita kasih statusnya dia itu ya consumable aja ya, anggap consumable. Ini all part. Ini fotonya, kita ambil foto, kasih foto ball screw agar lebih memudahkan. Terus ini diisi sales price-nya, anggaplah ball screw itu harganya 19 juta ya. Nice. 19 juta. Save dulu. Karena kita belum ada pengorderan jadi kosong ya. Gimana ya caranya? Confirm. Kita nggak purchase order.
Nah, ini udah terbuat ya. Nah, ini untuk mengupdate quantity on hand nih, nanti maaf. Kita masuk ke maintenance order, statusnya waiting parts, kita edit dulu. Selesai. Nah, waiting parts kita done aja. Oke, kita mulai lagi ya. Maaf. Jadi kita buat maintenance request. Kita create dulu. Kita buat typing enter. Cause-nya itu apa namanya? Noise x-axis. Ini breakdown. Jadi kita buat apa namanya? Untuk dieksekusi secepatnya, kita buat deskripsi bahwa x-axis noise out keluar standar, mohon untuk pengecekan kan. Oke, kita send request dulu. Ini confirm. Nah, ini kan harusnya sudah bisa dieksekusi ya. Kita send message ke ini harus tambah dulu followernya tuh ada also. Nah, ini oke, ini add followers. Agar dokumennya masuk ke sana ya. Terus kita save. Nah, kalau udah kita save, itu statusnya di sini kan statusnya masih apa namanya, eksekusi ya. Nah, kita masuk ke maintenance order. Maintenance ordernya di sini. Nah, kita edit dulu. Nah, kita masuk di sini itu. Nah, ini ball screw. Nah, ini udah keluar ya, ball screw x-axis. Satu. Sudah, terus habis itu toolsnya itu ya, kita anggaplah kalau penggantian ball screw itu pengecekan ball screw itu dibutuhkan dial, spindle, kunci L, kunci ring pas, terus grease gitu ya. Nah, seperti itu. Terus habis itu labor, ini specialist need for this execute itu mereka harus melakukan seperti apa ya. Ini bisa di ini sih. Ini habis itu di sini kita anggaplah manual book, karena tidak harus diisi. Jadi ini kayak yang harus diisi itu part ini sih, agar nanti statusnya tidak waiting part seperti tadi. Manual book dan pengecekan ball screw. Ini bisa responsibelnya kita masukkan ke Kyungso. Oke.
Oke, sudah. Kita confirm maintenance. Nah, karena di sini partnya masih quantity on hand-nya masih 0, itu harusnya ini ya nah ini kita bisa purchase, kita vendornya diisi, nanti kita isi dulu. Tadi itu udah saya buat PT KAB vendor mechanical aja ya, mechanical product. Terus ini 01, lead time-nya kita buat apa aja, valid harganya itu bisa dari sini sampai biasanya sih 3 bulan, tapi kita buat tunggu aja. DP-nya 1, price-nya 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Save venue aja. Udah. Oke. Ini bisa diganti, nanti partnya ini bisa dijual lagi atau bisa in order. Ini bisa kita fokus untuk purchase aja ya, dibelikan. Jadi kita harus beli. Nah, inventory-nya itu di sini bisa dipilih kita untuk membeli inventory. Nah, ini nanti bisa diberi untuk logistiknya tuh dikasih volume sama beratnya, memudahkan. Terus kategorinya itu bisa untuk maintenance. Nih, manufacturing unitnya itu berapa biasanya untuk part tersebut. Satu hari aja. Kita save. Oke, ini purchase. Nah, di sini saya masih belum tahu, mohon maaf, saya di sini belum tahu caranya untuk menambahkan quantity partnya itu di situ berapa. Jadi di sini kita bisa langsung, anggaplah partnya itu udah ada ya, jadi nanti bisa kita selesaikan untuk kegiatan maintenance-nya, karena setelah kegiatan menunggu part nanti itu bisa ada ke status ready to maintenance gitu. Nah, kalau seperti ini kita statusnya itu sudah selesai untuk kegiatan maintenance-nya. Di sini nanti bisa dilihat untuk ini statusnya udah. Begitu juga maintenance request-nya, di sini juga statusnya sudah selesai. Demikian dari saya penjelasan untuk aplikasi maintenance, tapi menurut saya masih kurang kompak, perlu saya pelajari lagi untuk tools-toolsnya seperti penambahan part yang di sini gitu. Karena untuk aset tadi ketika saya sudah memasukkan di maintenance request, nanti asetnya itu bisa otomatis masuk ke di sini typing center. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.